selamat pagi anak-anak. Materi SBDP hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pola lantai tarian daerah. Nah, pola lantai, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola denah ya, yang dilakukan oleh penari dengan perpindahan atau pergerakan atau pergeseran posisi dalam sebuah ruang gerak ya untuk melakukan tarian ya. Nah, setiap daerah itu memiliki tari tradisional yang dilakukan baik oleh perseorangan atau individu maupun berpasangan ataupun kelompok ya. Nah, pada tarian individu, kemampuan individu itu menjadi kekuatan dari tarian yang ditampilkan. Nah, sedangkan pada tarian berpasangan itu koordinasi dalam melakukan gerak antar dua orang penari itu sangat penting pada tarian yang ditampilkan ya. Nah, lalu pada tarian kelompok sangat diperlukan kerjasama dan kemampuan yang sama atau seimbang pada saat menampilkan sebuah tarian ya. Nah, dari tarian individu, kemudian tarian berpasangan dan tarian kelompok tersebut, maka tari kelompoklah yang sangat memerlukan pola lantai ya, agar tarian yang ditampilkan pada tarian kelompok dapat terlihat lebih indah ya. Baik, anak-anak, pola lantai merupakan sebuah teknik dalam menari. Teknik tersebut dikenal dengan istilah teknik blocking atau teknik penguasaan panggung seorang penari ya. Nah, pola lantai itu berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak penari. Nah, ada dua jenis pola lantai pada umumnya yang digunakan pada tarian-tarian, khususnya tarian daerah, yaitu ada pola lantai garis lurus dan ada pola lantai garis melengkung. Nah, pola lantai garis lurus ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat ya. Nah, contoh pola lantai garis lurus yaitu yang pertama pola lantai vertikal. Nah, pola lantai vertikal ini yaitu polanya penari membentuk garis dari depan ke belakang atau belakang ke depan ya. Nah, lalu yang kedua pola lantai horizontal. Pola lantai ini biasanya para penari berdiri dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri ya. Lalu selanjutnya pola lantai diagonal. Nah, bentuk dari pola lantai diagonal ini yaitu seperti garis menyudut ke kanan, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan ya. Nah, itu adalah 3 contoh pola lantai garis lurus. Lalu garis melengkung ya, yang kedua. Nah, garis melengkung ini memberikan kesan lembut tetapi lemah ya. Nah, ada beberapa contoh garis melengkung, yaitu yang pertama garis lingkaran yang membentuk lingkaran atau bulat ya. Kemudian garis lengkung angka 8 ya, seperti angka 8 bentuknya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah garis lengkung huruf U ya, seperti membentuk huruf U. Lalu yang keempat garis lengkung ular ya, yaitu garis lengkung yang tidak beraturan ya. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat pola lantai, yaitu apa saja? Nah, yang pertama, bentuk
Jadi bentuk pola lantai yang kita pilih itu harus dipikirkan dengan matang. Apakah sesuai dengan makna dari tarian yang ditampilkan, ya. Lalu yang kedua, maksud atau makna pola lantai, ya. Lalu yang ketiga, jumlah penari, ya. Lalu yang keempat, ruangan atau tempat pertunjukan, ya. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah gerak tari yang ditampilkan, ya. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa gerakan-gerakan yang unik dan pola-pola lantai yang ditampilkan, ya, pada setiap tarian daerah itu biasanya memiliki simbol atau makna tertentu. Nah, salah satunya yaitu biasanya sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil alam, ya, dan sebagainya dalam kehidupan di masyarakat, ya. Nah, berikut ada beberapa contoh pola lantai dari beberapa daerah yang ada di Indonesia, ya. Ini. Nah, ini adalah beberapa contoh pola lantai. Berikut tarian-tarian daerahnya dan daerah asal tarian tersebut, ya. Nah, ini dapat kalian baca dan perhatikan sendiri, ya. Setiap tarian daerah itu memiliki pola lantai yang digunakan dari tari-tari daerah tersebut. Baik anak-anak, demikian materi SBDP kita hari ini, ya. Selamat mengerjakan tugas hari ini dengan baik dan tetap jaga kesehatan, ya. Terima kasih.